Ya, kenapa nih? Kemarin dapet coklat tahu dari temen aku cowok. Lah, dalam rangka apa tuh coklat? Kan sekarang bulan Februari, Valentine dong. Valentine. Valentine tuh duniawi coy. Gak boleh itu dilakuin. Oh iya ya. Nah, sebenarnya kalau menurut sudut pandang Kristen itu tentang Valentine gimana ya? Ya, kalau kita berbicara mengenai Valentine atau hari kasih sayang, itu tidak serta-merta itu bisa dikaitkan dengan kekristenan. Ya. Jadi kita harus pahami betul kasih sayang yang dirayakan oleh orang-orang di dunia, meskipun tidak semua orang merayakannya, hanya sebagian saja yang merayakannya. Mereka punya pemahaman bahwa hari kasih sayang itu untuk menyatakan cinta, ya kan? Untuk menyatakan cinta. Jadi yang menyatakan cinta itu ya berarti entah itu dia pemuda-pemudi atau yang sudah punya pasangan, ya kan, sudah suami istri, ya kan, tidak terbatas oleh usia, kan gitu. Nah, di sini sangat berbeda kalau kita melihat dari sudut pandang kekristenan. Dari sudut pandang kekristenan kita berbicara mengenai kasih. Nah, kasihnya Allah itu tanpa syarat. Ya kan? Tetapi kalau kasih yang di dalam Valentine ini, hari kasih sayang ini, tentu ada syaratnya dong, ya kan? Iya dong, ada syaratnya, ya kan? Nah, misalnya seorang pria dan wanita, mereka menyatakan cintanya, pasti kan tanya, kalau kau cinta sama aku, apa buktinya? Buktiin dong. Nah, udah ngerti lah, ya kan? Begitu juga sebaliknya, kan gitu. Si wanita bilang kepada si pria seperti itu, kalau kamu cinta sama aku, buktinya apa? Begitu juga sebaliknya, pria kepada si wanita. Nah, itu jadi take and give, ya kan? Minta ada imbalan. Tetapi kalau kasihnya Allah tidak ada syarat. Emang kalian nggak ada ngasih coklat atau dapet coklat gitu? Ya kalau aku pribadi sih nggak, memang aku orangnya nggak suka ngasih coklat ya. Malah nggak ada yang mau kasih. Iya. Nah, itu juga sama-sama pengalaman aku juga sih. Jadi teman aku waktu itu juga sempat nih ke gerejanya. Tapi di gerejanya ini dibolehin Valentine. Makanya aku juga masih bingung kenapa tuh. Nah, berbicara mengenai kenapa sih kok ada gereja-gereja yang memperingati atau ikut terlibat ketika dalam momen ini. Nah, itu memang menjadi keputusan tersendiri, ya kan, dari setiap pemimpin rohani. Nah, melihat daripada tuntutan zaman, kan gitu. Tuntutan zaman artinya di sini sesuatu yang tren, ya kan, yang tren dalam masa kini, dalam kehidupan di dunia ini. Oh, ternyata hari kasih sayang. Nah, maka dari itu dalam melihat situasi seperti ini, gereja mengundang, ya kan, jemaat, ya kan, ya tidak terbatas untuk pemuda-pemudi saja, tapi ada orang tua juga, ya kan, untuk sama-sama memperingati hari kasih sayang, ya kan. Nah, di sini saya mau sampaikan penekanannya adalah kalau berbicara misalkan kita mengkaitkan kasih sayang di dalam Valentine Day dengan kekristenan, itu tidak tepat, gitu kan. Jadi sungguh-sungguh berbeda. Sungguh-sungguh berbeda. Karena apa? Karena kasih Allah yang sesungguhnya itu, saya ulangi lagi, itu tanpa syarat, ya kan? Dari Dia, firman atau Allah itu sendiri yang menjadi manusia, ya kan? Untuk menebus dosa manusia. Itu di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Boleh kalau ini ada dibacakan, biar aja nanti. Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3 ayat 16 kita bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah.
Nah, ya kan? Sampai dia mengorbankan nyawanya. Nah, sekarang pertanyaannya di dalam kasih sayang ini, apakah setiap pemuda-pemudi atau sepasang kekasih ini juga mau melakukan seperti yang Yesus lakukan? Nah, Itu juga kira-kira dipertanyakan tuh. Nah, kayaknya ini tidak mungkin lah, karena mereka masih sebatas suka sama suka, pacaran. Kan bisa jadi cuman pertemanan atau iseng. nah, itu. Dari pertanyaan aku tadi, menurut kalian gimana nih Valentine nih? Aduh, masih belum paham aku. Masih belum paham ya? Iya. Kamu juga masih belum paham? Iya ya. Nah, Coba- kalau coba. mau lebih detail lagi, lebih kita gamblang lagi, di dalam kekristenan juga kita tidak mengenal yang namanya pacaran. Setuju nggak? Ya setuju sih sebenarnya, Nah. karena pacaran ya itu ujung-ujungnya marah pada tindakan yang tidak sesuai firman lah, seperti Ya. berdua-duaan, Ya. terus terakhirnya yang laki bisa merintah perempuan atau sebaliknya, kan itu seperti hubungan suami istri, padahal hubungan suami istri kan harus dikuduskan Ya. dalam pernikahan ya. Hanya boleh dilakukan oleh suami dan istri, Iya. gitu. Nah itu makanya tadi kenapa sih gereja-gereja, kalau menurut saya secara pribadi itu mengikuti tren, ya kan? Jadi mengikuti arusnya dunia, ya kan? Padahal gereja ini harus menjadi barometer, tolak ukur, ya kan? Yang dimana dasar atau pondasinya adalah firman. Nah inilah makanya yang harus terus kita renungkan terus firman Tuhan, renungkan firman. Sudahkah setiap kita ini murid-murid Kristus melakukan apa yang sesuai dengan firman? Iya, jadi sih sebenarnya sih ada gereja yang masih pas ibadah itu Valentine, ada juga yang enggak. Nah, jadi makanya aku bingung nih, kita mau ngikutin yang kemana, jangan sampai kita ke bawah arus dunia, Ben, gitu. Nah, tapi makanya itu aku masih bingung apa yang kemana. Apalagi kan kalau misalnya itu bisa jadi jemaatnya Gara-gara disambungkan sama firman. Iya ya, jangan tergantung sama pendetanya ya. Iya. Iya. Benar. gimana cara gereja yang ada yang Nah, menurut Kateo gimana? Iya ya, aku juga diajakin tuh sama temanku buat Sama saya juga sih. Iya. nanti Ya. nggak enak sama teman-teman Iya, kita benar. nih. Kembali tadi saya katakan kalau ada suatu gereja mengadakan suatu acara kebaktian bertemakan Valentine, saya menghimbau supaya kita itu lebih bijaksana, ya kan? Bijaksana. Artinya back to Bible, kembali ke Alkitab, ya kan? Kalau misalkan di tempat kita ini, misalnya di tempat kita bersekutu, kita berjemaat, ternyata diadakan kegiatan Valentine, tetapi tidak ada dasar firmannya, ya kita nggak usah datang, ya kan? Nggak usah datang, karena kita di sini itu semua dasarnya adalah firman, ya kan? Kita dasarnya harus firman. Nah makanya dibilang Kristen. Kristen itu adalah murid Kristus. Nah kalau Kristen adalah murid Kristus, berarti kita harus meneladani Kristus. Kalau kita meneladani Kristus, berarti kita harus menuruti segala perintahnya Kristus. Bukan perintahnya misalkan kamu apa kata saya, bukan, tetapi apa kata firman, gitu loh. Jadi setiap kita ini yang berjemaat, misalnya ada suatu gereja dia memperingati merayakan nama Valentine's Day, ya kan, terus sepertinya menyetujui itu kan sebetulnya kalau kita telusuri, kita coba Google saja deh, sekarang udah canggih kan, Google itu kita Google itu sejarahnya dari mana sih? Dari budaya Barat, ya kan? Budaya Barat. Jadi itu menjadi suatu budaya, suatu kebiasaan tradisi, ya kan? Tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Sedangkan kekristenan itu adalah gaya hidup. Nah kalau dicampur aduk dengan gaya hidup budaya Barat yang dimana itu lebih banyak itu menekankan kepada perbuatan daging, sedangkan firman Tuhan sendiri bilang apa? Daging dan roh tidak bisa
bersatu. Iya, menjadi seterunya Allah. Di mana tuh? Roma 8 ayat 7. Nah, ini saya bacakan. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tidak mungkin bagi keinginan daging. Mereka yang ayat 8-nya yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini makanya tadi nggak ada di dalam kekristenan itu kita berbicara mengenai Valentine atau kasih sayang duniawi, kasih sayang antara pasangan, nggak ada. Ngerti nggak? Nah, ini bagaimana tadi pemuda-pemudi? Saya ulang lagi, ya, menyikapi dengan bijaksana, kembali kepada Alkitab, ya kan? Kalau tidak ada pengajaran atau tidak ada yang disampaikan di dalam firman Allah itu mengenai kasih sayang, ya kan, kasih sayang antara pasangan pemuda-pemudi yang tidak menikah, ya jangan dilakukan, ya kan? Nanti hari ini banyak, saya juga dulu sebelum bertobat hari Valentine itu saya dengan pacar makan malam, terus akhirnya apa? Perzinahan, seks bebas, betul tidak? Nah, sekarang dunia sudah makin jahat ini, sudah melegalkan, sudah supaya sepertinya hal yang biasa, gitu loh, ya kan? Sudah merambah kepada gereja-gereja juga, jadi memperingati Valentine, ya kan? Menyetujui yang namanya adanya pacaran. Nah, coba ini Abel, pemuda-pemudi. Saya mau tanya, seorang pemuda-pemudi pacaran yang katanya murid Kristus, mereka bermesraan, mereka bercumbu-cumbuan. Pertanyaannya, ada Kristus nggak? Tidak. Hah? Nah, Jelas lah. Jelas tidak toh? Masa ada Kristus saling bermesra-mesraan padahal bukan suami istri? Jadi jelas di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kekristenan. Makanya jangan datang. Iya ya. Kata siapa jangan datang? Tadi itu tadi masa nggak denger sih? Mana? Cuma bertiga doang. Siapa yang ngomong? Ya udah kita lupakan. Lanjut. Nah, seiring sama Valentine ini kita apa ya? Aku sempat lupa ingat sih sebenarnya ya. Ini masalah tentang ibadah nih. Jadi ada pendeta di suatu gereja, jadi dia nyamain kasihnya Allah sama kasih pas kita lagi pacaran. Nah, kalau kita lagi pacaran kita mengasihi sama manusia tuh, dikaitkan ke situ. Iya betul. Soalnya beda sih ya, ada yang kalau pacaran kan ada yang namanya cemburu-cemburuan, ya ada yang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu. Nah, itu sebagai kalau saya melihat itu supaya itu mengikuti tadi kan saya katakan mengikuti tren, mengikuti arus dunia. Padahal firman sendiri bilang katakan bahwa Kristus itu adalah batu penjuru. Itu di Efesus 2 ayat 20 ya. Kristus batu penjuru. Berarti dasarnya harus Kristus, gitu. Ngerti tidak? Ya. Nah, bahkan lagi tadi Yohanes 3 ayat 16. Kalau kita buka lagi 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ini dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuh, jadi kalau berbicara mengenai kekristenan, kasihnya Allah itu menyerahkan nyawa, artinya pengorbanan. Ngerti tidak? Nah, berbicara kasih di dalam kekristenan itu ada lebih detail lagi. Yang lagunya kamu lah, kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati. Nah, 1 Korintus 13, ya kan? 1 Korintus 13 ayat 4 dan sekian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Kan bertolak belakang, orang pacaran suka cemburu-cemburuan, bener nggak? Iya. Nah, coba tanya sama pemirsa, ya kan? Pasti mereka bilang berbeda loh. Kalau kasihnya Allah itu tidak cemburu, sedangkan kasih duniawi yang kasih sayang ini, hari kasih sayang ini cemburu-cemburuan, bener nggak? Gitu loh. Saya juga dulu begitu ketika mereka Valentine gini, nanti saya sama yang lain lagi ada pasangan-pasangan saya berganti-gantian, nanti ada rasa cemburu. Sedangkan kalau kasih di dalam kekristenan apa dikatakan tidak cemburu, gitu loh. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Terus apa? Di sini lagi apa lagi tuh? Kasih itu sabar tuh, murah hati dan sebagainya. Nanti bisa baca itu 1 Korintus 13 ayat 4, 5, 6, 7, 8.
Ya, nah itu jadi sama sekali nggak ada kaitannya, ya, sama sekali nggak ada kaitannya. Nah, kalau terus bagaimana kita menyikapi? Ya kita doakan untuk pemimpin rohani kita, gitu kan? Kita doakan supaya ada terjadi perubahan, ya kan? Karena kita kan mengasihi, kita punya pemimpin rohani, kita pingin juga semua ini memiliki pemahaman yang benar, ya kan? Jangan sampai nanti orang-orang yang beragama lain menilai, loh kok Kristen itu menyetujui yang namanya mesra-mesraan yang bukan suami istri, bahkan di hari ini 14 Februari ini untuk dimana seorang pasangan yang tidak menikah untuk menyatakan cinta, untuk melakukan seks bebas. Kan ngaco itu, ya kan? Ngaco, artinya apa? Kita tidak berbuah. Justru kita tidak melakukan kehendak Allah yang dimana firman bilang kita harus berbuah. Yohanes 15 ya, gitu kan? Nah, jadi kita harus berbuah. Nah, kalau ini yang ada kita bukan berbuah, ya kan? Kita busuk namanya, ya kan? Busuk jadinya. Iya dong. Kalau kita di sini namanya kita seks bebas, ini orang yang lain itu melihat, loh kok kekristenan mengizinkan, menyetujui yang namanya pasangan bukan suami istri menyatakan cinta, mesra-mesraan, ngerti enggak? Padahal tidak. Nah, gitu loh, ya kan? Padahal kan nggak boleh, kan gitu, paham ya? Nah, gitu. Di sini kan firman bilang nih, dalam hal ini dipermuliakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku, kata Kristus. Nah, berarti kalau kita nggak berbuah, kita bukan Kristen, kan gitu. Sampai sini mengerti ya, Abel ya. Nah, itu makanya makanya saya tegaskan di sini sama sekali nggak ada kaitannya. Nah, setiap kita yang berjemaat ini bijaksanalah. Bijaksananya gimana? Kembali ke Alkitab, firman Tuhan. Gitu, ngerti ya? Jadi makanya jangan mendengarkan apa kata pemimpin rohani kita, apa kata pendeta, tetapi apa kata firman Tuhan. Nah, makanya nih guys, Bene Beving, makanya kita harus kembali ke Alkitab, harus sesuai firman, nggak usah ngikut gereja ini atau gereja itu. Kalau emang gereja itu sesuai firman, kita harus ikutin. Tapi kalau gereja itu ajarannya nggak sesuai firman, makanya kita juga harus merenungkan firman secara pribadi. Jadi kita nggak jangan sampai tersesat oleh ajaran manusia itu sendiri ya Bev. Makanya kita harus oke. Makanya kita harus terus belajar firman. Nah, untuk misalkan selain gereja, misalkan kayak untuk orang tua kita yang misalkan melarang kita bervalentine, berarti itu juga benar berarti ya? Oh iya, betul. Karena ajaran orang tua kita sesuai dengan firman. Nah, itu makanya saya mau berpesan kepada semua pemirsa, semua yang menyaksikan, yang mendengarkan ini, tanpa ada menyinggung siapapun, tanpa ada mau mengatakan hal-hal yang negatif, tetapi kita mau memiliki pemahaman yang benar. Efesus 4 ayat 13 katakan, nah ini Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14-nya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah itu, jadi kembali ke Alkitab, kita semua harus bertumbuh yang benar ke arah Kristus, bukan menurut pendeta, bukan menurut gembala, bukan menurut penginjil, bukan menurut siapapun di dunia ini, tetapi menurut Kristus. Nah, kalau di dalam kekristenan menurut Kristus itu tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya ditetapkan hari kasih sayang untuk bermesraan, jangan kita lakukan. Nah itu ya. Yuk pemuda-pemudi, remaja, siapapun kalian, no terhadap hari kasih sayang untuk kalian bermesra-mesraan. Kalau kita mengasihi orang tua, setiap hari kasihilah orang tuamu.
ya kan? Karena firman Tuhan juga katakan hormatilah orang tuamu, ya kan? Kalau engkau mengasihi saudara-saudaramu, Teman. kasihilah sesamamu manusia, firman katakan, bukan dengan bermesraan, ya kan? Bukan dengan bermesraan lawan jenis yang nanti seks bebas yang lain sebagainya, akhirnya itu perbuatan daging. Nah, itu di Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata. Nah, sekian dari kita dari tim Abraham's Ministry. Ayo dong, yang main ngomong, jangan saya doang. Bersama saya BW apa gitu. Oh ya, bersama saya Benedict dan Saya Bevi. ini yang tengah Steven. Tuhan, dan sekiranya pesan yang kami sampaikan dapat kalian terapkan. Gak ada pasar-pasaran. Oke, tetap renungkan firman dan terapkan dalam kehidupan kalian. Dari Shalom. kami, terima kasih.